Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lita Pudiastuti terkait dengan pengampunan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang diterima oleh Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tadi terakhir informasi yang kita lihat berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV ada Claudia Carla menyampaikan kondisi terkini di Rutan Cipinang. Tadi sebelumnya Gubernur atau mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah berkunjung ke Rutan Cipinang dan berniat untuk menjemput Tom Lembong yang akan bebas. Suasana terakhir di Rutan Cipinang juga berdasarkan laporan terkini jurnalis Kompas TV ramai oleh para simpatisan begitu yang mendukung kebebasan Tom Lembong. Banyak di antara mereka sudah mengikuti persidangan dan kasus Tom Lembong yang terus mendukung atas kebebasan Tom Lembong. Dan saudara sudah bergabung bersama kita hari ini, mantan wartawan Istana Harian Kompas, ada Mas Suharto. Kita akan mengulik lebih dalam, Mas Har, agenda hari ini. Bagaimana Anda melihat pemberian abolisi dan amnesti ini oleh Presiden Prabowo? Anda melihat apa urgensinya, Mas Har? Ya, urgensinya ya bahwa Presiden segera mengusulkan, ya sudah masuk suratnya dan nanti akan dibahas di DPR, lalu ada persetujuan dan Presiden punya hak prerogatif untuk memberi pengampunan dan penghapusan hukum ya terhadap baik kepada Hasto maupun kepada Tom Lembong ya. Selain 1.100 terpidana yang juga akan menerima amnesti dan abolisi. Kalau dilihat dari itu kan memang prerogatif Presiden ya berdasarkan pasal 14 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang turunannya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 Undang-Undang Darurat. Nah, jadi memang itu dibedakan. Kalau amnesti itu untuk sekelompok orang ya, untuk mendapat pengampunan ataupun penghapusan hukuman, sedangkan abolisi itu kepada personal. Jadi kalau berdasarkan ketentuan tersebut, baik Hasto maupun Tom Lembong dan mungkin beberapa tokoh lainnya yang mendapat abolisi ya, sedangkan yang lainnya adalah amnesti. Tapi urgensinya barangkali memang Presiden menganggap momentum menjelang 17 Agustus ini semangat persatuan, kebersamaan harus dinomorsatukan. Kan kalau kita lihat siapa di belakangnya ya, PDIP dan juga waktu itu ada Ganjar yang menjadi lawannya Pak Prabowo. Lalu di belakangnya Tom Lembong ada Pak Anies yang juga pernah menjadi lawannya Pak Prabowo. Jadi dalam momentum 17 Agustus ini ya Presiden mengambil inisiatif untuk menjaga persatuan. Jadi kacamata Anda memang mengamini adanya yaitu dalih dengan persatuan bangsa itu tadi, Mas. Tapi apakah memang bisa dilihat ada lobby-lobby politik di sini dan apakah itu wajar terjadi untuk sebuah keputusan pengampunan begitu untuk para terdakwa? Selama ini yang saya ketahui selama saya liputan di istana ya nggak pernah lepas kalau itu pasti ada lobby-lobby politik. Ya. Kalau saya mencatat misalkan pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo ya bulan Mei, yang kemudian disusul pertemuan Menseknek Prasetyo dan Pak Dasko ya Wakil Ketua DPR pada tanggal 1 Juni setelah peringatan lahirnya Pancasila di Gedung Kemlu kan Pak Pras dan Pak Dasko menemui Ibu Mega di sana. Apa yang dibicarakan? Ada yang membisiki lobby-lobby terkait keputusan ini gitu ya. Ada yang membisiki saya terkait dengan apa yang terjadi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berarti memang sudah terstruktur begitu. Tapi tadi Mas Har kacamatanya adalah ini adalah abolisi begitu keduanya karena oleh personal begitu. Nah, tapi apa sih Mas Har sebenarnya indikatornya seorang presiden itu memutuskan bahwa oke, saya akan mengeluarkan abolisi atau amnesti gitu untuk untuk terdakwa begitu. Apa yang menjadi tolak ukurnya begitu? Iya. Kalau amnesti itu kan memang Presiden setiap momentum Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, lalu kemerdekaan Indonesia, itu Presiden memberikan semacam remisi
buat para terpidana ya. Nah, terkait abolisi ini barangkali memang ada kepentingan, satu sisi adalah kebersamaan persatuan Indonesia ke depan, sehingga Presiden Prabowo untuk menjalankan 5 tahun lagi pemerintahannya bisa lebih lancar gitu ya. Sedangkan dari sisi politik segala macam kan pasti ada semacam persahabatan. Dari sisi presiden artinya bisa saja masalah-masalah hukum yang sebetulnya baru saja diputuskan. Mas Hasto 3,5 tahun, Pak Tom Lembong 4,5 tahun ya. Putusan itu belum lama gitu ya, artinya belum bisa dibuktikan karena kan masih ada prosesnya, ada banding, ada kasasi gitu ya nanti ya. Nah ini baru saja putusan sudah langsung ada amnesti dan abolisi, artinya memang keterdesakan urgent penting buat presiden untuk melakukan ini. Dan saya kira lobby-lobby itu penting ya. Mungkin kalau mau dilihat kan saya pernah ada yang bisikin juga gitu ya. Misalkan Kongres PDIP akan berlangsung segera dalam waktu dekat. Ada kaitannya Mas itu berarti ya dengan keputusan yang bisa dilakukan saja, hari bisa ini? saja ada, bisa saja tidak gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar bahwa memang Kongres PDIP akan segera dilaksanakan, dan ketika Mas Hasto masuk ke dalam KPK gitu ya, kan begitu kuat Ibu Mega mempertahankan Hasto karena PDI berpikiran Mas Hasto itu tidak salah gitu ya. Nah dari sisi itu mungkin presiden juga mempunyai pertimbangan juga ya, apalagi kalau tidak salah kan ada amicus curiae ya. Jadi semacam masukan dari para akademisi untuk pengadilan sebelum proses pengadilan waktu sebelum putusannya Mas Hasto. Tapi kemudian kan pengadilan menetapkan dari 7 tahun tuntutan menjadi 3,5 tahun itu. Dan juga pada kasusnya Tom Lembong kan juga banyak yang menyatakan Tom nggak terima uang kok gitu ya, tapi dia dianggap putusannya ikut bersalah sehingga dia harus menjalani. Itu kan mungkin yang membuat presiden juga satu sisi juga ada keraguan. Jadi dari satu sisi presiden soal ke depan Indonesia, ya di luar itu ada lobby-lobby politik. Tapi memang kalau melihat nih Mas, setelah keputusan kemarin tersebar begitu, nah memang butuh waktu berapa lama untuk akhirnya para terdakwa ini setelah dapat pengampunan untuk bisa langsung bebas gitu? Apakah memang bisa langsung ataukah menunggu surat keputusan presiden begitu? Itu seperti apa prosesnya sebenarnya? Ya kan ini baru usulan presiden kepada DPR. Kan Pak Dasko baru mengumumkan adanya surat presiden ya untuk pengajuan amnesti dan abolisi. Nah pasti itu akan diproses. Bahwa kemudian euforia dari para pendukung baik Mas Hasto maupun Pak Tom Lembong untuk misalnya yang kita lihat tadi langsung menjemput begitu ya. Lalu Mas Hasto berobat, jadi tadi pagi berobat begitu ya. Jadi memang ada betul-betul keterdesakan waktu gitu ya. Apalagi yang saya pernah dengar kan Kongres PDIP dalam waktu dekat nih katanya akan dilakukan. Kader PDIP juga sudah mulai berdatangan di Bali, kabarnya seperti itu. Betul. Baik, saudara, kita hari ini sedang membahas terkait dengan pengampunan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 2 terdakwa, yaitu ada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tadi terakhir kita melihat suasana terkini di Rutan Cipinang, sudah semakin ramai simpatisan atau pendukung Tom Lembong yang siap menyambut kebebasan Tom Lembong. Tadi juga ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Tadi belum memberikan statement yang berarti begitu karena kabarnya akan masuk ke dalam rutan Cipinang untuk mengecek begitu ya. Dan satu lagi di KPK, ini terkait dengan tempat di mana Hasto Kristianto ditahan. Kita akan lihat situasi terkini di gedung KPK setelah tadi pagi Hasto Kristianto melakukan pengecekan kesehatan mata di rumah sakit Jakarta Eye Center begitu. Tapi kita juga masih menunggu waktunya kapan kedua terdakwa ini akan keluar.
ada Rama Pili yang di gedung KPK. Silahkan Rama, seperti apa kondisi terkini di gedung KPK? Apakah sudah ada tanda-tanda kapan Hasto Kristianto ini bisa keluar? Iya Lintang, kalau kita bandingkan dengan rutan Cipinang begitu, KPK di sini malah terpantau sepi begitu ya Lintang dan juga saudara, di mana memang kalau tadi pagi ini sangat mengejutkan kami awak media di sini. Hasto Kristianto ini sempat keluar dari rutan KPK, namun akhirnya kembali lagi karena hanya sebentar untuk mengecek atau berobat terkait matanya begitu Lintang dan juga saudara, di mana dirinya atau Hasto ini keluar sekitar pukul 9 dan kembali lagi sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini memang Lintang dan juga saudara, kami di sini awak media masih menunggu apakah hari ini dari Hasto Kristianto atau Perjuangan ini bebas dari rutan KPK atau kapannya kami masih belum bisa memastikan, karena kami tadi juga menanyakan kepada juru bicara KPK terkait dengan kapan Hasto Kristianto bebas dari rutan KPK, hanya dijawab bahwa KPK ini belum menerima surat keputusan presiden yang menyebutkan amnesti diberikan kepada Hasto Kristianto, Lintang. Dan memang kita ketahui bahwa ada usulan dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristianto ini mendapatkan amnesti, dan usulan ini diterima oleh DPR. Tapi tentunya kalau untuk pembebasan ini sendiri, Lintang dan juga saudara, harus ada surat keputusan presiden yang diterima oleh KPK. Dan KPK menyebutkan jika KPK ini sudah menerima surat keputusan presiden tersebut, maka untuk proses hukum terhadap Hasto Kristianto ini akan langsung dihentikan dan Hasto bisa langsung bebas dari rutan KPK. Tapi hingga siang ini Lintang dan juga saudara belum ada pergerakan. Kami pantau di sini, di mana tadi yang walaupun Hasto sempat keluar ini masih menggunakan rompi berwarna oranye dan masih menggunakan borgol begitu ya Lintang. Dan kalau untuk KPK sendiri menyebutkan bahwa memang proses penyelidikan dan juga penyidikan hingga pengumpulan barang bukti terhadap kasus yang menjerat Hasto ini juga sudah dilakukan dengan baik begitu, walaupun akhirnya dari Presiden Prabowo Subianto ini mengusulkan untuk diberikan amnesti kepada Hasto, dan ini diterima oleh DPR, yang dimana ini juga disampaikan oleh Wakil DPR Sufmi Dasko begitu Lintang. Dan tentunya untuk kapan Hasto ini keluar begitu masih kita tunggu, apakah hari ini, kapan jamnya, atau beberapa hari lagi begitu ya. Ini tergantung dengan surat keputusan presiden yang diterima oleh KPK. Tentunya jika KPK ini sudah menerima surat keputusan ini, maka akan langsung diproses dan Hasto ini bisa bebas dari rutan KPK. Dan selain itu pun juga Lintang dan juga saudara, kalau kita melihat kembali dengan kasus yang menjerat Hasto Kristianto begitu ya, tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa walaupun amnesti ini diberikan kepada Hasto, namun tentunya untuk kasus yang menjerat dirinya begitu ini masih bergulir, di mana memang kita ketahui bahwa kasus ini terkait juga dengan kasus Harun Masiku, dan kita ketahui juga Lintang dan juga saudara bahwa Harun Masiku ini masih menjadi DPO pada kasus pada pergantian antar waktu DPR yang bergulir pada sejak tahun 2020 lalu. Dan hingga saat ini KPK juga masih melakukan proses hukum begitu ya terhadap kasus yang menjerat Harun Masiku, dan walaupun amnesti ini diberikan kepada Hasto, tentunya KPK masih melakukan pencarian terhadap DPO Harun Masiku. Dan hingga saat ini Lintang dan juga saudara, beginilah kondisi di KPK, masih terpantau sepi, tidak dari pendukung atau simpatisan yang ada di depan gedung KPK ini. Dan tentunya kita masih menunggu kapan surat keputusan presiden ini turun dan diterima oleh KPK, dan kapan Hasto Kristianto bisa bebas dari rutan KPK. Baik, Rahmas, minta saja, apakah ada tanda-tanda kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang hadir begitu, terlihat di gedung KPK, mungkin memberikan pernyataan atau sekedar menengok begitu? Apakah ada tanda-tanda kuasa hukum Hasto di gedung KPK? Nah iya Lintang, ini memang menjadi pertanyaan kami juga Lintang. Kami juga menanyakan langsung kepada juru bicara KPK apakah sudah ada koordinasi antara antara kuasa hukum Hasto Kristianto dengan KPK begitu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa belum ada sama sekali komunikasi yang terjalin antara
KPK dengan kuasa hukum Hasto Kristianto. Ini disebutkan tadi oleh juru bicara KPK sekitar pukul 12 siang, namun tentunya kami akan mengupdate kembali atau mencari informasi kembali yang terbaru apakah sudah ada setelah pukul 12 siang tadi ada komunikasi yang terjalin antara kuasa hukum Hasto Kristianto dengan KPK. Walaupun kami tadi juga sudah mencoba untuk menjalin komunikasi begitu, menanyakan bagaimana dengan kuasa hukum Hasto Kristianto ini, apakah akan mendatangi KPK atau menanyakan terkait dengan bagaimana Hasto ini bisa bebas dari rutan KPK ini, masih belum ada yang menjawab begitu ya, Linta dan juga saudara. Namun pantauan kami sejak tadi pagi belum ada terlihat dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang ada di KPK ini. Baik, Rahma Piliang, setidaknya untuk mengecek prosedural apa yang harus dilakukan untuk akhirnya nanti Hasto Kristianto bisa bebas. Terima kasih Rahma Piliang dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, kita jeda sejenak, breaking news Kompas TV, kami akan segera kembali.